Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik teman-teman jamaah Majelis Taklim Hasanah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk bersama-sama belajar tentang 100 hadis pilihan. Dan alhamdulillah untuk tema hari ini adalah keutamaan menanam pohon atau menanam tanaman. Nanti kita akan belajar bersama insyaallah. Baik, boleh dibantu Ustazah Ummu Afgan untuk dibacakan hadis beserta artinya. Bismillah. An-Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu dhayr aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak lainnya kecuali itu menjadi sedekah baginya. Muttafaqun alaih. Baik, terima kasih. Jazakillahu khaira, barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki, ja'alallahu hadal amalis salih fi mizani hasanati. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kehidupan Ustazah Ummu Afgan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau tadi bacakan dari hadis sahih, semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita tahu bersama bahwa pada hari ini banyak sekali bencana yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita manusia yang berada di muka bumi ini. Musibah. Dan ketahuilah bahwa musibah itu berasal dari tangan-tangan kita manusia. Kerusakan yang ada di muka bumi ini diawali dari tamaknya manusia. Dan kita tahu bahwa subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam hadis-hadisnya bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah karena ulahnya manusia, maka kita sebagai hamba Allah, sikap kita adalah tidak ikut turut serta dalam merusak apa-apa yang ada di muka bumi ini. Bagaimana caranya? Kita berusaha melestarikan amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita semuanya yang berada di muka bumi ini harus menjaga bumi ini sebaik-baiknya. Karena kita tahu, jika bumi ini sudah rusak, maka akan banyak timbul bencana. Dan yang rugi siapa? Yang rugi kita, ya kan? Yang rugi kita manusia. Terjadi banjir, terjadi longsor, ya kan? Ya,
Dan subhanallah teman-teman, jangan tunggu bencana terlebih dahulu, tapi kita ikut turut serta melestarikan bumi ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan banyak-banyak menanam pohon. Jadi kalau dulu kita belajar, ingat enggak itu pelajaran apa ya? Reboisasi, penghijauan gitu ya Mbak Yurin ya? Itu pelajaran apa itu ya? Oh, IPAS. Ya betul. Ya, kalau zaman dulu betul Mbak Yurin. Kalau zaman dulu IPA dan IPS dibedakan. Zaman sekarang jadi IPAS. Ya betul. Jadi kita diminta untuk apa? Penghijauan gitu ya, reboisasi. Gitu kan? Dan ternyata perintah itu selaras dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk apa? Banyak. Yuk mari kita belajar. Baik. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita tahu Anas bin Malik adalah putranya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dan beliau adalah asistennya Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min muslim. Berarti hadis ini ditunjukkan untuk siapa sebenarnya ibu-ibu? Ma min muslim. Ditunjukkan untuk orang-orang muslim. Ya. Kenapa? Karena begini. Kenapa hadis ini ditunjukkan hanya untuk orang muslim? Bukan untuk manusia pada umumnya. Karena nanti yang akan mendapatkan pahala jariyah terus-menerus ketika dia menanam pohon, kemudian dia meninggal dunia, dan jariyah itu, pahala itu akan terus Allah Azza wa Jalla sampaikan walaupun kita sudah terbujur kaku. Yang mendapatkan hanyalah orang-orang muslim. Ya, karena kita tahu bahwa orang-orang yang belum beragama Islam, yang non-muslim, ketika dia berbuat kebaikan, ketika dia menanam pohon, maka pahalanya tidak bisa disebut sebagai pahala jariyah. Betul, mereka berbuat kebaikan, ikut penghijauan, ikut melestarikan bumi. Tapi ternyata pahala yang terus-menerus itu akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang berhak disembah. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, petunjuk ketika Allah memberikan kepada kita semuanya menjadi seorang muslim. Teman-teman, ada buku kitab bagus sekali. Ya, boleh nanti teman-teman baca, silahkan. Saya tidak tahu buku ini sudah diterjemahkan atau belum. Yang jelas judul bahasa Arabnya itu adalah Ashru Yajri Thawabuha Ba'dal Mamat. Karya Profesor Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Jadi saya sekarang banyak juga teman-teman membuka kajian-kajian menggunakan kitab beliau, karena memang Masya Allah, beliau kalau bikin buku itu bukunya kecil-kecil tapi manfaatnya banyak. Apa Ustazah judulnya? Ashru Yajri Thawabuha Ba'dal Mamat. Beliau membuat sebuah buku, ada 10 amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Dibaca bukunya, kitabnya dibaca. Sudah ada yang menerjemahkan bahasa Indonesia belum ya? Tapi judulnya tuh Ashr Yajri Thawabuha Ba'dal Mamat. 10 amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Saya sebutkan poin-poinnya aja ya ibu-ibu. Yang pertama kata Syekh Profesor Abdul Razak adalah ta'limul ilm. Ingat ibu-ibu, mengajarkan ilmu kepada orang lain itu bagian dari amal solih yang pahalanya akan kita dapatkan walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mengajarkan ilmu walaupun hanya alif batasa. Walaupun kitab saja masih terus berjuang dalam belajar. Tidak ada salahnya untuk kita mengamalkan ilmu. Karena di setiap kita mengamalkan ilmu, maka Allah akan berikan kepada kita ilmu tambahan yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Gitu ya. Baik, yang kedua adalah, diantara amalnya adalah ijra'un nahar. Ijra'un nahar adalah
mengalirkan air-air dari sungai. Subhanallah. Kemarin kami bertemu dengan salah satu dai yang sudah senior di daerah Jawa Tengah. Beliau bercerita bahwa beliau saat ini dengan timnya beliau, teman-teman, beliau memiliki proyek di mana fokusnya adalah pemipaan. Kemudian saya tanya kepada istri beliau, pemipaan itu seperti apa? Kata beliau, pemipaan itu adalah mengalirkan air-air dari sungai-sungai ke rumah-rumah, gitu ya. Dan itu biasanya proyek akhirat ini ada di luar Pulau Jawa. Ya, jadi Masya Allah, orang yang diberikan oleh Allah kesibukan ya teman-teman di dalam kehidupannya itu untuk mengalirkan air-air ya lewat pipa-pipa itu, Masya Allah, itu adalah sebuah rizki yang sangat luar biasa. Tidak semua kita dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla untuk proyek akhirat ini. Maka ketika proyek itu sampai kepada diri kita untuk pemipaan mengalirkan air-air dari sungai, maka seharusnya kita turut berpartisipasi. Selagi aliran air itu sampai kepada para penduduk ya dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah hafarul abar, menggali sumur. Nah, ini nih subhanallah pahala yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Menggali sumur. Ya, sumur itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, banyak membawa manfaat. Airnya bisa dimanfaatkan oleh semua makhluknya Allah, baik dari kalangan hewan maupun dari kalangan manusia. Ustazah, boleh nggak kalau menggali sumur yang pakai cara zaman sekarang dibor? Boleh, gitu ya. Yang jelas air itu nanti akan bermanfaat untuk orang banyak. Yang keempat teman-teman adalah ghorsun nakhl. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebuah amalan project agar kita mendapatkan pahala setelah kita meninggal dunia adalah menanam pohon kurma. Sekali lagi, disebutkan kata kurma, an-nakhl. Bukan menanam pohon jeruk di sini. Nah, di sini disebutnya nakhl, menanam pohon kurma. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saat ini beliau sudah meninggal dunia. Teman-teman tahu Utsman bin Affan? Siapakah beliau? Sahabat, ya. Beliau adalah orang yang beruntung, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sudah meninggal dunia, tapi perkebunan kurmanya masih ada. Beliau sudah meninggal dunia, tapi beliau punya aset. Apa asetnya? Di antaranya rekening yang terus menerus berkembang. Allah Azza wa Jalla kembangkan untuk kemaslahatan umat. Sampai-sampai di Madinah ada sebuah hotel yang diberikan nama Waqaf Utsman bin Affan, hotel wakafnya Utsman bin Affan. Padahal beliau tidak membangun hotel tersebut. Dari mana? Yaitu dari perkebunan kurmanya Utsman. Menghasilkan banyak keuntungan, dibangunkanlah hotel. Subhanallah. Dan seharusnya kita berpikir sampai ke sana, teman-teman. Apa yang akan kita persiapkan untuk bekal setelah kita kematian nanti, setelah kita meninggal dunia nanti. Dan kami ya di calon masjid Mutiara Hikmah, lahan Masjid Mutiara Hikmah, alhamdulillah biiznillahi taala masjidnya belum jadi, pohon kurmanya sudah ada. Ya, sudah ditanam. Alhamdulillah. Dan mohon didoakan ya teman-teman, semoga Allah Azza wa Jalla suburkan tanaman atau pohon kurmanya ini kelak nanti berbuah, dan semoga buahnya bisa bermanfaat untuk segenap jamaah ataupun orang-orang yang lewat. Ya. Karena kami membeli pohon kurma itu enggak asal beli, tapi kami coba untuk membeli dari ahlinya, ya, di tes DNA juga, ya. Di situ ada sekitar 7 pohon kurma, 6 betina, 1 jantan. Ya. Jadi Masya Allah ya, kurma aja bisa dites DNA. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kami juga bersyukur kepada Allah Zat yang Maha Baik yang telah mengantarkan juga kepada kami lahan Masjid Mutiara Hikmah tanaman pohon yang berbentuk buah, jadi menghasilkan buah, gitu ya. Mohon doanya semoga Allah Azza wa Jalla menuliskan kita semuanya ikut turut serta dalam
menanam pohon yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan itu semoga menjadi pahala jariah. Amin. Allahumma amin. Baik, jadi di sini disebutkan bahwa di antara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah menanam pohon kurma. Ya, mau tak jadikan PR apa mboten? Jadi nanti kalau tak jadikan PR, teman-teman makan kurma terus ditanam bijinya. Tapi masalahnya kalau ditanamnya satu, kurma tok satu, di depan rumah teman-teman gak akan bakal berbuah. Loh, kok bisa Ustazah, kurma itu harus dikawinkan kalau mau berbuah? Itu pun kami belajar dari ahlinya. Ada penyerbukan. Nah, nanti Bu Uswatun bisa, beliau dari pertanian ya, bisa bagi-bagi ilmunya nanti. Insyaallah biidnillahi ta'ala. Baik, yang kelima teman-teman adalah binaul masjid atau masajid. Di antara proyek akhirat yang bisa kita turut serta ikut berpartisipasi di dalamnya, di mana pahalanya akan terus mengalir setelah kita meninggal dunia, adalah membangun masjid. Kemudian yang keenam adalah toba'atul masahif. Di antara proyek akhirat ketika kita ingin pahalanya terus mengalir adalah dengan mencetak al-masahif, yaitu jamak mushaf, mencetak Al-Quran, menerbitkan Al-Quran. Atau kalau kita tidak mencetaknya, kita turut serta ikut membagi-bagikan. Wakaf, kita beli, kemudian setelah itu kita bagi-bagikan. Ya, Masya Allah. Yang ketujuh adalah, nah ini dia, tarbiyatul abna'i al salah. Lihat, mendidik anak-anak untuk menjadi generasi yang lebih baik. Jadi teman-teman tidak perlu bersedih ketika Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengaruniakan keturunan untuk teman-teman semuanya. Ustazah, gimana kalau kita belum punya anak? Siapa yang mau saya didik? Nah, gitu kan. Siapa yang dididik? Anak-anaknya kaum muslimin. Ya. Dan subhanallah teman-teman, ketika kita mendedikasikan waktu kita, diri kita untuk sebuah pendidikan, artinya kita sedang berazam, kita sedang berusaha untuk merubah gitu ya, peradaban dari sesuatu yang tidak baik menuju ke sesuatu yang baik. Ya. Jadi ketika Masya Allah ya, Allahumma barik, Allah berikan kemudahan kami ya, memulai untuk membangun sekolah alam tahfiz unggulan, itu diantara tujuan kami adalah memperbaiki generasi. Ya, saya ingat betul bahwa zaman dulu kala ya, sekolah-sekolah tahfiz yang ada di Yogyakarta pada umumnya itu mereka pakai metode belajar Al-Quran bagi anak usia dini dengan metode yang belum fun, belum asik, belum sesuai dengan fitrah anak-anak. Maka ketika saya survei di beberapa sekolah, saya masuk gitu ya, tanya kok belum ada yang sesuai dengan fitrahnya anak-anak. Maka dari situ saya berdiskusi dengan Ustadz Hanan, gimana kalau kita bikin sekolah tahfiz tapi yang sesuai dengan fitrah anak. Alhamdulillah Allah mudahkan, dan semoga satu menjadi bagian dari jariah yang kelak akan Allah tuliskan pahalanya walaupun kita sudah berada di liang kubur. Amin, Allahumma amin. Jadi teman-teman semuanya, bahwa di antara yang terus akan mengalir pahalanya adalah ketika kita berusaha mendidik anak-anak kandung kita ataupun anak-anak kaum muslimin untuk menjadi generasi yang lebih baik. Baik, kemudian yang kedelapan adalah bina'ud daur wa waqfuha. Ya. Bina'ud daur ini misalnya adalah membangun rumah singgah. Contoh realnya misalnya, membangun rumah singgah untuk ibnu sabil. Ya. Wa qad warada hadzal amal fi hadis Abi Hurairah inda qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam au baitan libni sabil banahu. Subhanallah. Termasuk diantaranya membangunkan rumah untuk para thalibul ilm. Masya Allah. Ya, jadi rumah itu bukan rumah asal rumah, tapi rumah yang dipakai untuk kemaslahatan. Atau di Indonesia bisa kita bangun rumah tahfiz, asrama untuk saudari-saudari kita yang sedang menghafal Al-Quran. Itu bagian dari jariah. Ya. Dan banyak di antara kita ya, yang punya rumah kosong, subhanallah, tapi kita nggak paham harus digimanakan.
Dan ada sebagian dari saudara kita yang punya konsep, punya kurikulum metode tahfiz tapi nggak ada tempatnya. Jadi saya pernah bertemu dengan salah satu hamba Allah di mana beliau itu masya Allah konseptor. Maksudnya beliau tuh seneng mengkonsep, mengkurikulum, tapi beliau belum punya ruangan untuk rumah tahfiz. Maka beliau mengajak kaum muslimin untuk mewakafkan atau minimal meminjamkan rumahnya agar dibuat kegiatan tahfiz. Masya Allah, Allah pertemukan. Ya, alhamdulillah beliau sudah memiliki beberapa rumah tahfiz yang digunakan oleh para penghafal Al-Quran. Bayangkan ya teman-teman, kalau rumah kita dikontrakkan, kita hanya mendapatkan uang, cuan. Di mana uang itu kalau sudah habis ya sudah selesai. Ya. Tetapi kalau rumah kita dipakai untuk menghafal Al-Quran, setiap bacaan dari santri kita yang mereka baca dari Al-Quranul Karim, maka kita dapat pahalanya. Masya Allah. Alangkah baiknya ketika harta itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang saleh. Maka jangan sampai teman-teman ada di antara kita yang punya rumah tapi rumahnya kosong, bingung, tidak diapa-apakan, gitu ya. Daripada dikontrakkan tidak, ya, dihuni pun tidak. Bahkan kalau rumah tidak dihuni itu biasanya rusak, iya enggak? Siapa yang menghuni rumahnya kalau rumahnya nggak dihuni? Makhluk Allah yang lain dari kalangan bangsa jin, ya. Maka dari itu teman-teman, ini menjadi PR untuk kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah. Yuk turut ikut serta dalam membangun rumah-rumah tahfiz. Baik, yang ke-9 teman-teman adalah al-mautu murabitu ala thughur. Ya. Maksudnya gimana? Seseorang yang turut serta ikut menjaga perbatasan, kemudian dia meninggal dunia. Jadi penjaga-penjaga perbatasan. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah Syekh mengatakan as-sadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Dan hari ini kita akan belajar di poin yang ke-10 ini, yaitu sedekah jariyah. Jadi menanam pohon di dalam agama kita yang mulia ini termasuk dari sedekah jariyah. Ya, baik. Yuk kita belajar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mami muslim, kita sudah tahu yang menjadi bahan yang ada dalam hadis ini adalah orang-orang yang beriman. Ya gurusu ghorsan, ya gurusu ghorsan au yazra'u zar'an. Ini ada perbedaannya teman-teman, perlu dipahami bersama. Ya gurusu ghorsan di situ terjemahannya apa? Menanam pohon. Yazra'u zar'an, menanam tanaman, gitu ya. Begitu nggak diterjemahan? Gitu ya, menanam pohon atau menanam tanaman. Dalam bahasa Arab, gharsan itu artinya adalah menanam sesuatu yang keras. Itu ghars. Ghars itu menanam sesuatu yang sifatnya permanen dan tumbuh lebih lama. Seperti Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menanam pohon kurma. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menanam pohon kurma? Karena semua yang ada di pohon kurma itu bermanfaat. Baik dari buahnya, dahannya, rantingnya, semuanya bermanfaat. Ya. Atau misalnya kalau susah pohon kurma, dicari pohon kelapa. Di Indonesia banyak kan? Nah, itu juga sama kan, keras tuh, permanen juga. Pohonnya keras, permanen, dan tidak gampang untuk tumbang. Ya, apalagi misalnya teman-teman, pohon apa? Mangga. Nah, ya toh? Pohon mangga. Apalagi misalnya jati. Betul, Masya Allah. Jati itu termasuk pohon keras. Apa yang bisa dimanfaatkan dari pohon jati? Bisa daunnya, bisa pohonnya. Ya, bahkan kemarin itu sempat kepikiran. Terakhir kami ada tamu dari luar kota. Terus beliau bilang ke kami, Ustaz, katanya di sini tuh yang terkenal tuh selain nasi gudeg katanya ya, itu ada sego berkat ya, karena beliau tidak terlalu suka dengan manis-manis ya. Maka beliau tanya, katanya ada nasi berkat, sego berkat ya jenenge ya, namanya ya ibu-ibu ya. Terus alhamdulillah kami ajak, dan ternyata di sego berkat itu teman-teman
Alas untuk piringnya itu dari daun jati. Ya. Kemudian kami berpikir, oh mungkin nanti bisa ya kalau di Masjid Mutiara Hikmah ada kajian gitu ya. Pagi-pagi untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu sarapannya sego berkat. Nah, tapi masalahnya kita nggak tahu itu daun jati belinya di mana. Oh pesen. Oh ibu punya jual? Oh enggak. Tapi kalau daunnya terus dipangkasin itu nanti gimana tuh? Tetap tumbuh lagi ya. Subhanallah, lihat ibu-ibu, daun jati itu bermanfaat. Bahkan teman kami yang pernah makan sego berkat itu ya, terus beliau pulang ke kotanya, itu katanya ketika safar dari Jogja itu baunya tuh masih belum hilang. Nggak tahu baunya tuh gimana, maksudnya bau daun jatinya kali ya, katanya ngangeni. Masya Allah, memang Jogja ini terbuat dari apa? Rindu. Kayak daun jatinya udah nggak jadikan alas masih ngangeni. Ya, berarti betul tuh, boleh menanam pohon jati. Ya nanti saya usulkan ke Ustadz Danan di Masjid Mutiara Hikmah ditanam pohon jati, gitu ya. Biar nanti kalau pas ada kajian, ya ada sego berkat tinggal ngambil daunnya. Ya. Apalagi ibu-ibu? Boleh, ini kami juga lagi butuh referensi. Pohon jati, terus apa lagi? Kelapa tadi udah. Mahoni ini berapa tahun nunggunya? Mahoni yang dimanfaatkan apanya? Oke, selain maksud saya yang ada yang pohon keras tapi bisa, kalau mahoni berarti sekali tebang sudah tidak tumbuh ya? Kelor, betul. Masya Allah, kelor. Ibu-ibu, kelor tuh bisa dimanfaatkan daunnya. Ya. Iya enggak ibu-ibu? Betul, pohon kelor. Oke, saya catat pohon kelor, pohon jati, bidara. Lupa ya kita, bidara. Teman-teman, bidara itu kita tanam, manfaatnya bukan hanya biar jinnya tidak mendekat ke rumah kita, tapi itu bisa dijadikan sebagai bahan campuran untuk mandi. Ambil 7 daun bidara, campurkan di air mandi kita, atau kita campurkan di gelas kita, kemudian kita minum. Maka yang ada jin di dalam tubuhnya itu nggak betah. Gitu ya. Jadi daun bidara tuh bagus. Ya, tanam daun bidara. Mau saya jadikan PR? Atau ada yang jual bibit bidara? Ya, Masya Allah. Tanam, Masya Allah, bagus. Jadi tadi dapat 3 referensi apa Bu? Saya tulis dulu ya. Daun kelor. Nah, ini memang kami dari kemarin lagi cari pohon. Alhamdulillah dapat pohon anggur Brazil kemarin itu. Cherry. Terus apalagi zaitun, pisang dapat juga. Siapa lagi ya kemarin itu? Lupa teman-teman. Alpukat. Ya. Apa tadi pohon apa teman-teman? Pohon jati, kelor, bidara. Apa lagi? Kelapa sudah ada. Nangka. Oh nangka. Oh iya betul. Nangka itu nanti daunnya kalau kita melihara kambing, daunnya bisa untuk makan kambing. Betul. Kayunya bisa buat limasan. Ya, oke, siap. Ya, bismillah. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti berarti tugas saya dan Ustadz Danan mencari bibit lagi nih. Ya, bibit pohon. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, itu ya. Ya ghrisu ghursan maksudnya adalah pohon yang keras. Au yazra'u zar'an. Az-zar' dalam bahasa Arab, ya arti dalam bahasa Indonesianya adalah menanam tanaman yang tidak keras sifatnya. Seperti apa contohnya? Menanam sayuran, menanam padi, gandum kalau orang Arab. Ya. Masya Allah loh teman-teman. Yuk bismillah yuk kita mulai biasakan menanam sayuran. Minimal untuk kebutuhan pokok kita semuanya. Sayuran dari pupuk organik gitu ya. Masya Allah, itu Masya Allah keren, pakai banget ya. Jadi sayuran yang selama ini kita belikan itu ada pestisidanya. Nah kita tanam tuh sayuran tapi yang menyehatkan, yang organik. Maka ketika kita menanam, satu keluarga memakan hasil panennya kita dapat pahalanya. Jadi kalau tadi kan kayak pohon-pohon kan butuh lahan yang luas. Lah kalau sayuran atau apa tuh teman-teman kayak jahe, kencur itu apa namanya? Apa namanya pon-pon? Nah, obat ya, tanaman obat ya. Tanaman obat itu bisa kita tanam di samping-samping rumah gitu loh.
Bisa juga di pot. Ya, teman-teman tanam jahe, ya penghuni rumah ada yang batuk, kasih kencur. Nah, kita dapat pahalanya. Ya, tanaman kencurnya dipakai, kita dapat pahalanya. Ya, atau sayuran setiap hari kangkungnya tumbuh, ya dimasak, ya dibagi-bagikan ke seluruh penghuni rumah, kita dapat pahalanya. Masya Allah, mudah ya. Mudah untuk teorinya, tapi prakteknya butuh bismillah. Butuh bismillah dulu. Bismillah kan artinya kita lagi minta tolong sama Allah, gitu ya. Ya kan? Banyak teman-teman kita itu yang ayo bismillah yuk kita tanam sayuran organik. Masya Allah, Allah mudahkan. Baik itu sayuran organik yang menggunakan tanah ataupun menggunakan hidroponik. Nah itu tuh Masya Allah. Ya. Jadi luar biasa. Allah telah memberikan petunjuk untuknya menanam sayuran. Mau saya jadikan PR apa? Paling mudah nanti menanam pohon kangkung. Ustazah selesai ngerjain PR-nya, besoknya nggak nanam lagi. Ya. Jadi menanam pohon itu, menanam tanaman, sayuran dan lain sebagainya itu butuh pertolongan Allah. Ya. Baik. Au yazra'u zar'an, az-zar' adalah tanaman-tanaman yang lembek. Maksudnya tanaman-tanaman yang tidak keras seperti tadi sayuran dan macam-macamnya. Alhamdulillah teman-teman, ya kemarin di rumah kami ya ada ibu mertua dan bapak mertua kami yang memang zaman dulunya beliau-beliau adalah petani gitu ya. Masya Allah itu di belakang rumah itu datang mencabai, Masya Allah jadi cabenya, Masya Allah. Saya bersyukur banget ya, Alhamdulillah. Kadang orang tua itu memang mereka pengen ada kesibukan ya, Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi kalau saya berpesan kepada teman-teman semuanya, kalau kita masih punya orang tua ya, orang tua kita mau nanam macam-macam ya, walaupun tidak beraturan gitu ya. Di satu ladang itu ada cabai, ada pepaya, ada apalagi kenikir gitu ya. Ada apa yang minuman itu? Telang gitu, pohon telang. Ya udahlah enggak apa-apa. Yang penting mereka sibuk dengan tanamannya gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Fayaqulu minhu. Apa itu fayaqulu minhu? Lalu tanaman tersebut baik itu berupa buah, ingat, daunnya, bijinya ataupun ya yang bisa dimakan, ya dikonsumsi oleh makhluk hidup. Ya contohnya di sini Rasulullah menyebutkan toir. Toir itu artinya burung. Ya. Kenapa teman-teman di sini penyebutannya lebih didahulukan toir daripada insan? Karena biasanya yang banyak memakan padi itu tanpa izin adalah burung, toir. Dan burung ini, Masya Allah teman-teman, hewan yang kelak nanti kita akan menyantapnya di surga. Jadi di antara makanan penduduk surga itu burung. Jadi Masya Allah ya, Allah tuh dat yang maha baik. Ya. Burung sekarang di dunia makan tanamannya petani, ya, makan tanamannya kita, nanti di surga Allah berikan hidangan kepada kita burung. Ya. Dan di surga itu nggak ada yang namanya ayam kota, nggak ada. Adanya burung. Ya Masya Allah. Jadi gimana Ustazah kalau kita nggak suka burung? Nanti kalau kita masuk surga semuanya Allah jadikan kita suka burung. Ya Masya Allah. Jadi burung itu kita bisa belajar dari burung tawakalnya. Mereka berangkat mencari makanan dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut kenyang. Ya. Dan ketika petani-petani dimakan padinya oleh burung, maka itu merupakan sedekah. Ya Masya Allah. Au insanun, insan itu adalah manusia, ya baik manusia yang diberikan izin untuk memakannya atau mengambil tanpa izin. Yang jelas ya tanaman tersebut bermanfaat untuk orang lain, maka kita yang menanam mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au bahimatun, bahimatun itu adalah hewan ternak. Ya misalnya kita lagi nanam apa biasanya? Nanam tanaman. Terus ada kambing yang keluar dari kandangnya. Ya, semua tanaman kita yang baru ditanam habis semua daunnya. Udah nggak apa-apa. Ucapkan alhamdulillah, berarti kita sudah sedekah. Tapi kadang manusia terkaget-kaget gitu ya. Kalau tanamannya dimakan hewan marah. Padahal itu adalah sarana Allah Azza wa Jalla memberikan pahala untuk kita. Ya. Jadi Masya Allah ya teman-teman, orang-orang yang diberikan kesabaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa.
Ya, melihat musibah, makanannya, tanamannya dimakan oleh kambing, oleh sapi, oleh hewan-hewan yang ada. Kemudian ia bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahi ala kulli hal. Itu Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat. Masya Allah. Dia bisa marah tapi dia nahan marahnya. Ya, dan mintalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu bihi shadaqah. Ya. Melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Berarti setiap hasil tanaman yang dimakan oleh makhluk hidup akan dicatat sebagai sedekah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik yang menanam itu memang dimaksudkan untuk bersedekah ataupun tidak. Ya, kadang kan ada orang nanam ya maksudnya panennya nanti dijual ke pasar, gitu kan ya Bu ya. Ya, tiba-tiba burung-burung memakan hasil padinya. Maka yang dimakan oleh burung itu akan Allah catat sebagai pahala bersedekah. Masya Allah. Baik. Apa kata Syekh? Wa fi hadzal hadis yunabbahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fadlil gharsi waz zar'. Dan dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita tentang keutamaan menanam pohon dan menanam tanaman. Wa annahu ma min muslim yughrisu aw yazra'u syai'an fayata'adda naf'u hadzal zar' fayaqulu minhul insan awit tayru awil bahimatu wa kullu dhati ruhin min dawabil bahri wal barri wa kullu hayawanin la yumayyizu fahuwa bahima illa kana lahu ajrun bidzalik. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa ketika ada orang yang memakan ataupun hewan memakan tanaman-tanaman atau pohon yang kita tanam, maka semuanya akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Masya Allah. Wa inna ma khasul musim bidzikr. Lihat kata Syekh, dan kenapa di sini dikhususkan hanya untuk kaum muslimin? Ya, kalau yang menanamnya adalah orang muslim maka dia dapat pahalanya. Li'annahu, karena ini boleh ditulis li'annahu yanwi 'indal gharsi ghaliban an yataqawwal muslimuna bi thamari dzalikal kharsi 'ala ibadatillahi ta'ala. Biasanya orang-orang muslim itu kalau mau menanam tanaman, menanam pohon, maka diniatkan hasil atau panen yang kelak akan dimakannya akan menguatkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ibu-ibu menanam pohon kurma, maka ketika pohon kurma itu panen, kemudian kita memakan buah kurmanya, dan kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar badan kita lebih kuat, gitu kan ya? Berarti kan ada wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman tahu, pohon kurma itu ya kalau pas lagi berbuah, kurma basah, kurma kuning, kurma hijau, kurma kering itu harganya berbeda-beda. Masya Allah. Berapa kalau di Indonesia teman-teman? Kurma yang baru kuning itu 1 kilonya mencapai berapa harganya? 600.000 1 kilo ya. Nah ini ada Ustazah Eni nih jualan oleh-oleh haji nih. Berapa Ustazah? Kalau yang bahasa Indonesia itu apa namanya tuh? Rutob. Berapa rutob harganya? Jangan yang itu maksud saya. Rutob Libya itu kan frozen. Yang asli baru metik. Berapa itu? Jarang ada yang jualan kurma, kayaknya mahal deh. Seperempatnya aja itu 60 atau 70 itu seperempat. Nah, 100 berapa on? 100 nggak sampai seperempat. Baru berapa on? Ambillah 200 on. Ya 200, 2 on. 100.000 2 on. Berarti sekilonya berapa? 1 juta. Iya, 1 juta ya? Iya nggak sih? Iya, 1 juta. Lihat. Nanam pohon kurma, panen sekilo, dipetik, ya dijual 1 juta. Nanam cabai untuk menghasilkan 1 juta butuh berapa kilo? 10 kilo. Apalagi nanam pepaya. Ya pepaya teman-teman. Untuk 1 juta menghasilkan berapa kilo? Saya maafkan pepaya. Sekilonya pepaya 7.000. Nah. Untuk menghasilkan 1 juta itu berapa kilo? 100 kilo kalau 10.000 ya. 100 kilo, banyak banget. Yuk mari kita menjadi muslim yang cerdas. Kalau mau nanam, kita lihat-lihat lagi ini buahnya nanti menghasilkan apa enggak gitu ya.
Oh, menghasilkan. Alhamdulillah. Ya sudah, berarti kita tanam pohon atau tanaman yang nanti buahnya bisa menghasilkan. Ya. Misalnya Masjid Mutiara Hikmah, kenapa nanam pohon kurma? Nanti buahnya bisa dibagikan ke jamaah atau dijual kembali, maslahatnya untuk masuk kas masjid. Itu tujuan kita dari awal. Ya. Jadi teman-teman boleh nanti, Masya Allah, setelah kajian ini teman-teman boleh menanam, tapi diingat-ingat nanamnya nanam apa dulu, gitu ya. Jadi dilihat lagi, yang kira-kira manfaatnya lebih banyak. Baik. Wali'annal muslim huwa alladhi yahsulu bihi thawab. Karena muslim ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir fala yahsulu lahu bima yaf'alu minal khairat thawab. Apa kata Syekh? Bahwa orang-orang kafir non muslim ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang dia lakukan. Kebaikannya pahalanya haba'am mansura, seperti debu yang berterbangan terkena angin. Ya, jadi eman, mereka berbuat baik tapi pahalanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatuhu an yukhaffifal adabu anhu. Subhanallah. Dan kita memohon kepada Allah ketika kita menanam pohon, ketika kita menanam tanaman, maka ini menjadi wasilah salah satu agar sebagai sarana agar kita dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti dari sini teman-teman kita bisa belajar bahwa sesungguhnya menanam pohon itu adalah kebaikan. Walaupun buahnya belum berbuah, tapi pohon tersebut sudah bisa menjadi tempat untuk berteduh manusia, maka kita pun dapat pahalanya. Masya Allah. Pohon yang sifatnya bagus untuk berteduh, pohon apa teman-teman? Beringin. Beringin itu akarnya besar. Ya. Talok itu nyampah. Ya. Daunnya banyak yang. Oke, talok masih bisa lah. Kalau beringin itu kan besar tuh akarnya. Ya, biasanya ada di tengah-tengah gitu kan. Ya talok, apalagi yang bisa buat berteduh. Apa Bu? Tapang ya, ketapang ya. Apalagi sengon. Oh, sengon tuh bisa ya buat berteduh ya. Oh, itu sengon ya. Sengon, apalagi? Mangga, apalagi durian. Aduh, berteduh di bawah pohon durian, kejatuhan durian beneran. Dug. Udah ya itu ya. Ya Masya Allah. Apa Bu? Matoa. Nanti kejatuhan matoa sakit gak? Oh enggak jatuh matoa ya. Oh iya ya, daripada durian lebih baik matoa ya. Kelengkeng bisa berteduh, buat berteduh ya. Oh. Ada ibu-ibu yang nanam kelengkeng. Berapa tahun berbuah? 5 tahun. Kalau matoa berapa tahun berbuah? 5 tahun. Punya pohonnya 5 tahun bisa berbuah. Baiklah, coba ya. Tadi ada beberapa referensi. Insya Allah nanti saya ajukan ke bagian masjid. Semoga nanti bisa ditanam. Ya Masya Allah. Lebih baik mana? Nanam nangka atau nanam matoa? Pertanyaannya. Yang matoa kenapa? Mahal. Buahnya banyak, mahal, 2 kali panennya. Nangka, kenapa Mbak Yurin sama Mbak Mia? Hah? Oh karena suka nangka. Tapi manfaatnya orang yang suka nangka itu, Masya Allah. Kalau pas lagi panen, dia harus sabar, ya kan? Sabar ngupasin, sabar. Ya banyak yang sabarnya ya, Masya Allah. Matoa langsung dikupas. Baiklah, tidak tahu mana yang mau disetujui oleh bagian masjid. Yang jelas antara apa tadi? Matoa dan nangka. Masya Allah. Kelengkeng ya. Oh siap. Kelengkeng. Sepertinya kelengkeng sudah ada. Kelengkeng sudah. Ya Alhamdulillah. Baik. Berarti teman-teman dari sini kita bisa ambil pelajaran. Yuk bismillah. Pertama, mulailah memikirkan usia kedua kita. Mulai dipikirkan dari sekarang. Kalau saya nanti meninggal dunia, adakah pohon yang saya tanam? Jangan-jangan selama ini Allah berikan rezeki kepada kita, tidak ada satupun pohon yang kita tanam. Ya. Yang kedua, jadikan pohon yang kita tanam itu diantaranya untuk wakaf. Kenapa Ustazah? Karena wakaf ini teman-teman, diantara pahalanya akan lebih luas daripada hanya sekedar pemberian, hibah dalam bahasa Arab. Ya, jadi wakaf pohon itu boleh. Masya Allah. Yang ketiga, niatkan ketika menanam pohon, diniatkan untuk mengikuti
anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kita dapat pahalanya double. Jadi bukan hanya sekedar penghijauan, bukan hanya sekedar reboisasi, tapi kita ikut turut serta andil, berpartisipasi, mempraktekkan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang keempat, jadikan menanam pohon ini sebagai sarana kita sebagai makhluk sosial agar lebih banyak memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Ya, misalnya kita nanam pohon di rumah gitu ya. Pas lagi panas-panasnya di Jogja, misalnya suhunya mencapai 37 derajat, maka biasanya masyarakat yang lewat akan mencari pohon untuk dijadikan sebagai tempat berteduh, gitu ya. Bukan hanya manusia, pohon yang kita tanam bisa dimanfaatkan oleh burung-burung yang ada di sekitar rumah kita, gitu ya. Ada yang bikin sarang burung di situ, kan itu manfaatnya, masya Allah. Jadi menanam pohon itu diniatkan bukan hanya sekedar nanti panen aku menikmati, bukan. Tetapi lebih dari itu agar tanaman yang kita tanam itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar dulu. Ya, entah itu manusia ataupun dari kalangan hewan. Ya, yang penting itu bisa diambil manfaatnya. Gitu ya. Yang kelima teman-teman, diniatkan juga untuk memakmurkan bumi ini, menjaga kelestarian lingkungan, ya, dan menjaga bumi ini bagian dari anjuran yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita menjaga buminya Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih tersisa? Al-hads 'ala al-gharsi waz-zira'ah fadlu man yaghsu gharsan wa yazra'u zar'an anna hadhihi al-a'mal min as-sadaqah jariyah si'atu fadlillahi wa karamihi an yusibul insana 'ala ma ba'da mamatihi. Oh iya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi tabungan untuk kita. Investasi proyek akhirat. Jadi ketika kita menanam pohon, ya pastikan itu menjadi tabungan kita. Kan ada hadis idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas, gitu kan. Kalau anak Bani Adam meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak-anak yang saleh. Maka menanam pohon ini maksudnya sedekah jariyah. Berarti tabungan investasi kita. Gitu ya, investasi kita yang kita nikmati pahalanya nanti sampai kita berada di kubur. Baik. Annahu mata hasal akul min az-zari aw as-sariqa falahu bidzalika ajru wa lam yanwi dzalik. Fihi rahmatu bil hayawan. Syamlul hadisu jami'ul hayawan maqulatul lahm wa ghairu maqulatul lahm liqauli sallallahu alaihi wasallam wa ma akala as-sab'u wa huwa lahu sadaqah. Baik. Kemudian di sini saya mengatakan terakhir bahwa ketika ada di antara manusia yang membutuhkan makanan, kemudian kita menanam pohon atau tanaman yang itu akan menjadikan manusia tersebut kenyang, maka itu juga termasuk dari sedekah jariyah. Berarti mungkin kita bisa menanam umbi-umbian, gitu enggak? Ya, kentang, apalagi ubi, atau apa tuh yang asin itu namanya gurih-gurih, gembili, tahu gembili? Simbah-simbah ini yang tahu gembili. Gembili sama talas bedanya apa? Beda apa, Bu? Beda pohon. Oh, entik sama talas sama? Beda lagi. Nah, berarti itu tuh banyak tuh. Ada entik, ada talas, ada apa tadi? Gembili ditanam. Ya. Nanti kalau pada masanya teman-teman ada kelaparan di muka bumi, teman-teman punya tabungan itu, kemudian dikasih makan kepada orang dan kita dapat pahalanya. Masya Allah. Ya, nanam umbi-umbian tuh jauh lebih mudah daripada nanam sayuran. Gimana? Nanam umbi-umbian itu jauh lebih mudah daripada nanam pohon. Ya, maka mulai kita tanam. Ya, kayak tadi gembili-gembilian kita tanam. Semoga ketika nanti ada orang yang membutuhkan, ya, dan kita akhirnya bisa membantu, maka dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun teman-teman kita sudah meninggal dunia dan tanaman tersebut masih terus bermanfaat, ya, dilestarikan oleh anak-anak kita, oleh anak cucu kita, dan kita tidak lagi merasakan panenan, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Dan di antara para ulama mengatakan mana yang lebih baik, menanam sayuran atau menanam pohon? Kata para ulama menanam pohon. Ya. Kenapa? Karena pohon itu kita menanam tapi belum tentu kita yang memanen, gitu ya. Dan itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sayuran baik, tapi pohon kata para ulama lebih afdal. Ya, Masya Allah. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, yuk bismillah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya bukan hanya sebatas kita belajar mencatat kemudian kita tidak mau bergerak. Mari kita praktekkan masing-masing. Silahkan sepulangnya dari kajian ini teman-teman mulai praktekkan. Mau nanam apa yang paling mudah dulu terserah. Ustazah di rumah saya ada tanamannya lidah mertua. Ya nggak apa-apa. Tahu lidah mertua? Nah, itu siapa lagi yang menamai tanaman lidah mertua? Ya. Kenapa nggak lidah menantu? Ya. Lidah mertua itu punya manfaat. Apa manfaatnya katanya? Penyaring udara gitu ya. Masya Allah kan? Jadi nggak usah dipikir-pikir susah-susah. Ustazah rumah saya tuh S kali S kali S kali S gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau nanam tanaman di lahan nggak ada lahan. Ya udah tadi nanam lidah mertua. Ya, taruh di ruang tamu masing-masing. Masya Allah. Jadi nggak ada alasan teman-teman untuk kita tidak menanam. Ya, silahkan tanam tanaman, tanam pohon. Semoga ini bisa menjadi jariah untuk kita setelah kita meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena kalau mau ambil dua hadis, yang hadis berikutnya adalah tentang silaturahim. Jadi nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang keutamaan silaturahmi atau silaturrahim. Wallahu taala a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.